Saudara, kita lanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki tentang etika berkeluarga di dalam Islam. Saya melanjutkan pembahasan yang bulan lalu kita bahas, agak sensitif tapi harus diketahui ilmunya, karena kita harus tahu aturan dalam segala hal, aturan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ini berkaitan dengan sehari-hari yang dialami oleh ibu-ibu sekalian. Nah, yang ketiga ini yang dibahas oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, masih melanjutkan kemarin adab-adab, akhlak-akhlak yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Al-i'tina'u bi muqaddimatil jima' wa tamhidu lil isti'dad an-nafsi wa tahyi'atil jawi bima yunasibul maqam. Wa qad jaa'a fil hadits thalathun min al-'ajzi fil rajul an yalqa man yuhibbu ma'rifatah fayufariquhu qabla an ya'lama ismahu wa nasabah, wa thani an yukrimahu ahadun fayarudda alayhi karamatah, wa thalith an yuqariba ar-rajulu jariyatah aw zawjatahu fayusibaha qabla an yuhaddithaha wa yu'anisaha wa yudaji'aha fayaqdi hajatahu minha qabla an taqdi hajataha minhu, rawahu ad-Dailami fil Firdaus. Wa fi haditsin akhar qala sallallahu alaihi wasallam la yaqa'anna ahadun ala imra'atihi kama taqa'ul bahimatu wal yakun bainahuma rasulun qila wa mar rasul qala al-qiblatu wal kalam, rawahu ad-Dailami. Bu, termasuk kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, termasuk adab-adab, akhlak-akhlak hubungan suami istri adalah persiapan, muqaddimah, pembukaan sebelum hubungan suami istri. Jadi itu termasuk tuh yang laki-laki bersiap, yang perempuan bersiap dengan dandanannya, dengan pakaiannya, dengan parfumnya. Perempuan kalau keluar rumah pakai parfum, kecium laki-laki, haram apa kagak? Haram. Mama Nabi diancam fahya zaniyah, zaniyah, zaniyah. Jangan main-main tuh, jangan dianggap enteng larangan itu, saudara. Tapi kalau di depan suami sangat dianjurkan. Pakai tuh make up yang mahal-mahal, yang beli harga jutaan buat makeover, buat dandan, pakai kalau mau ketemu sama laki, Bu. Paling lakinya kaget, lu mau kondangan kemana? Cuman jangan ketebelan juga, akhirnya kelamaan nanti, Bu. Ya, pakai pakaian yang paling bagus, minyak wangi yang paling mahal, make up yang paling bagus, pakai kalau ketemu suami. Kalau ketemu laki lain di luar jadi dosa, tapi kalau ketemu suami jadi pahala. Jelas apa kagak? Nah, jangan mau ketemu laki bau minyak angin, daster bolong, udah gitu diikat pakai peniti, begitu laki meluk ketusuk, saudara. Jelas Ibu ya? Masya Allah, tabarakallah. Ya, dianjurkan bagaimana membangun suasana yang romantis, bangun suasana yang bisa mempererat hubungan antara suami dan istri, itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, khususnya di sini di hadis untuk laki-lakinya nih. Nah, ini karena pengajian ibu-ibu, nanti ibu-ibu sampai ke rumah pura-pura, Bu, sambil nyedain teh buat laki, live streamingnya diputar balik aja, Bu, biar lakinya denger. Karena ini pembahasan buat laki-lakinya dulu nih. Ini pembahasan buat laki. Pokoknya belaga bego aja, Bu, sediain teh, sediain gorengan, putar deh live streamingnya, kencengin dikit suaranya. Nanti kalau lakinya belum dengar, ulangin lagi. Lakinya belum dengar, ulangin lagi, sampai lakinya dengar. Setuju? Ini buat lakinya nih. Wa qad jaa'a fil hadits thalathun min al-'ajzi fil rajul an yalqa man yuhibbu ma'rifatahu fayufariquhu qabla an ya'lama ismahu wa nasabahu. Ya, ada 3 hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketidakmampuan bagi laki-laki. Ada 3 hal termasuk bentuk ketidakmampuan bagi laki-laki. Yang pertama, an yalqa man yuhibbu ma'rifatahu fayufariquhu qabla an ya'lama ismahu wa nasabah. Ketemu sama satu orang, dia pengen kenal sama tuh orang, maksudnya sama-sama laki-laki ya, pengen kenal tuh orang, pengen tahu namanya, pengen kenalan,
tapi berpisah sebelum bisa kenalan. Laki-laki kok minder. Laki-laki itu harus supel, gampang bergaul sama orang, gampang kenal sama orang. Itu laki-laki. Kalau laki-laki ketemu sama orang laki lain nih, pengen kenalan, pengen tahu, terus belum sampai kenalan udah minder duluan, malu duluan, sampai berpisah. Itu kata Nabi termasuk al-ajiz, termasuk ketidakmampuan bagi laki-laki. Karena sifat supel itu termasuk sifatnya laki-laki, supel, gampang bergaul sama orang, saudara. Yang kedua, an yukrimahu ahadun fayarudda alaihi karamatah. Termasuk ketidakmampuan laki-laki itu, bagi seorang laki-laki kalau dimuliakan oleh orang lain dia nggak bisa balas penghormatan tersebut. Karena wahal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu harus kita balas dengan kebaikan. Maka termasuk kekurangan bagi seorang laki-laki, ada yang muliain dia nggak bisa muliain balik. Itu termasuk kekurangan untuk bagi seorang laki-laki. Nah, yang ketiga, ini nih yang berkaitan dengan pembahasan kita. An yuqaribar rajulu jariyatahu au zaujatah. Seorang laki-laki mendekat kepada istrinya, fayusibaha, kemudian mohon maaf dia setubuhi istrinya, qabla an yuhadithaha, sebelum diajak ngobrol, wa yu'anisaha, sebelum disenengin, sebelum pemanasan pembukaan, langsung seruduk aja, saudara. Itu termasuk bentuk ketidakmampuan bagi laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqdi hajatahu minha qabla an taqdi hajataha minhu. Akhirnya apa yang terjadi, laki-lakinya udah puas, perempuannya belum menunaikan hajat, belum merasakan kasih sayang, belum merasakan cinta. Itu termasuk ketidakmampuan bagi seorang laki-laki. Wa fi haditsin akhar qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqa'anna ahadun 'ala imra'atihi kama taqa'ul bahimah wal yakun bainahuma rasul. Qila wa mar rasul? Qala al-qiblatu wal kalam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqa'anna ahadun 'ala imra'atihi kama taqa'ul bahimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada satu orang di antara kalian yang mendatangi istrinya sebagaimana binatang mendatangi betina. Tuh Nabi yang bilang begitu tuh, wahai para laki-laki, jangan kalian mendatangi istri sebagaimana binatang jantan mendatangi betina. Wal yakun bainahuma rasul, ada pendahuluannya dulu dong. Jangan main seruduk aja udah kayak kambing mau dipotong, saudara. Datang-datang langsung nyeruduk, la salam wala kalam. Jangan, nggak bagus begitu, kurang baik, kurang bagus. Qila wa mar rasul, kata Nabi, hendaknya ada penghubung antara hubungan suami istri, ada penghubung sebelumnya. Apa penghubung itu ya Rasulullah? Al-qiblatu wal kalam. Mohon maaf, ada cumbunya dulu, ada ngobrol-ngobrol dulu, ya, ada pemanasan dulu. Saya nggak perlu rinci dah, ibu-ibu lebih ngerti, nggak perlu saya jelasin satu-satu. Jelas ibu ya, paham? Ibu-ibu, bapak-bapak lebih ngerti. Ini termasuk adab bersetubuh dalam Islam. Karena apa? Ya karena yang namanya persetubuhan bukan sekedar, salah satu tujuan persetubuhan untuk melampiaskan daripada kebutuhan biologis, ya, supaya pelampiasan itu terarah pada sesuatu yang halal. Iya, betul, itu salah satu tujuannya. Tapi bukan hanya itu, salah satu tujuannya bagaimana supaya bibit-bibit cinta ini makin berkembang. Bibit-bibit cinta ini terus tumbuh sampai dua-duanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Makanya dianjurkan, kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, dianjurkan khususnya buat laki-laki, ya, bagaimana caranya sebelum mendatangi istrinya, dirayu dulu, dipuji dulu, disanjung dulu, diperlakukan dengan romantis, dengan kasih sayang, ada mukaddimahnya dulu, saudara, sehingga makin tumbuh kasih sayang antara suami dan istri, insya. Dan juga buat istri dianjurkan di sini tahiyatul jawul munasib bima yunasibul maqam. Istri juga dianjurkan untuk mempersiapkan situasi yang memancing ke arah itu. Jangan pengen diromantisin sama lakinya, tapi lakinya dicemberutin. Bagaimana mau diromantisin? Jelas atau tidak, ibu? Jadi hubungan suami istri ini saling kerjasama, bukan saling menang. Bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan, saling kerjasama. Bagaimana tuh keromantisan tuh dibangun.
Keromantisan itu diciptakan, keromantisan itu dibuat. Apa? Yang perempuannya juga mempersiapkan situasi yang baik, bakar wangi-wangian, pakai pakaian yang cantik, yang bagus, yang menarik untuk suaminya, penampilan yang bagus. Begitu juga saudara, suaminya seperti itu, memperlakukan istrinya dengan baik, dengan romantis. Insya Allah ini sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Islam, ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Saya siang-siang bahas, emang kebetulan pembahasannya lagi ini Bu, kita ngaji kitab soalnya, lanjut. Nggak apa-apa dah, panas-panas biar adem sedikit ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ini Islam itu ngatur segala sesuatu Bu, segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan sehari-hari. Jangan sampai kita ngaji di mana-mana ngaji aja, tapi kagak tahu ajaran Islam terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Apa yang kita ngajiin? Ngaji itu tujuannya supaya apa? Bukan sekedar buat sholawatan. Sholawatan bagus, qasidahan bagus, tapi ngaji tujuannya bukan sekedar itu. Bagaimana tujuannya? Kita supaya tahu aturan Islam dalam kegiatan sehari-hari. Sengaja makanya Imam Besar Sayyidul Walid Habib Syihab merestui saya untuk ngaji kitab ini nih, Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, di pengajian ibu-ibu khususnya. Kenapa? Karena pencapaian tertinggi, kata guru saya Syekhun Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah taala hafizahullah taala. Kata beliau, pencapaian tertinggi bagi seorang wanita itu apa? Bukan karir, bukan. Pencapaian tertinggi bagi seorang wanita bukan jabatan, bukan. Pencapaian tertinggi bagi seorang wanita jadi istri soleha, jadi ibu soleha. Itu pencapaian tertinggi bagi seorang wanita. Dan itu Rasulullah sendiri yang mengatakan, husnu taba'ulika li zaujika ya'dilu dzalika kulli. Kamu jadi istri yang baik, itu sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pencapaian tertinggi seorang wanita, kata Syekhuna Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Bagaimana dia jadi istri yang soleha? Bagaimana dia jadi ibu yang solehah, mencetak anak-anak yang soleh dan soleh. Makanya kita bahas kitab ini Bu. Nanti ini selesai bab ini nih, masalah suami istri, kita pindah ke bab yang berkaitan dengan anak, dan seterusnya dan seterusnya, insya Allah. Kemudian yang keempat, wa minal adabil matlubah. Ini perhatiin, ini banyak diabaikan oleh orang zaman sekarang. Hati-hati. Wa minal adabil matlubah, termasuk akhlak yang dianjurkan bagi suami istri, an la yatahaddas ilan nasi bima yajri bainahu wa baina zawjatihi hala qada'il watar, fa innahu mimma la yanbaghi wa la yaliq, wa inna hifdzal asrar wajib, wa la siyama mithlu hadha as-sirr alladhi yata'allaq bi haramil mar'i wa 'irdihi wa huma aqdasul muqaddasat ladai ba'da muqawwamatil iman. Ya, kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, Bu, ini ibu-ibu belum makan kayaknya nih. Emang belum, Beb? Lanjut, masih semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, termasuk adab yang dianjurkan dalam Islam, an la yatahaddath ilan nas bima yajri bainahu wa baina zaujatihi. Pasangan suami istri dianjurkan untuk nggak bicara ke orang tentang urusan ranjang. Jangan nyeritain. Kadang-kadang mulut lemes banget saudara. Nggak yang laki, nggak yang perempuan, gatel mau nyeritain. Cerita tentang apa yang terjadi di atas ranjang antara suami dan istri. Itu nggak boleh diceritain, haram, nggak pantas, kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki. Wa inna hifdzal asrar wajib, menjaga rahasia itu hukumnya wajib. Wala siyama mithla hadzal sirr alladhi yata'allaq bi haramil mar'i wa irdihi, apalagi rahasia urusan di atas tempat tidur. Kehormatan antara suami dan istri itu nggak boleh ada yang tahu, simpen rapat-rapat. Termasuk ke saudara sendiri nggak perlu cerita, termasuk ke orang tua sendiri nggak perlu cerita. Lagian orang tua ngapain sih pada mau tahu aja, udah serahin aja. Termasuk ke temen, biasanya temen kadang-kadang yang bocor, yang kurang dididik. Udah ngumpul sama temen udah lupa, udah ngumpul sama temen, kalau yang nggak punya iman, nggak tahu ajaran Islam, cerita dah begini begitu, begini begitu, begini begitu, dipikir keren, dipikir seru, padahal hukumnya
haram. Apalagi yang bercerita di medsos. Orang nggak ada akhlak, nggak ada malu, nggak ada haya zaman sekarang. Urusan yang harusnya jadi rahasia paling intim antara suami dan istri malah diumbar, diceritakan ke orang lain. Naudzubillah min. Padahal bu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ini Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika mengulas ayat ini, Imam Tabari ada dua penafsiran untuk ayat ini. Penafsiran yang pertama mengatakan suami adalah pakaian untuk istri dan istri adalah pakaian untuk suami. Ya, karena maksudnya apa? Ketika dua-duanya tanpa busana, ketika dua-duanya sedang di kamar, maka di situ suami jadi pakaian untuk istri, istri jadi pakaian untuk suami. Tapi ada penafsiran yang kedua kata Imam Tabari. Penafsiran yang kedua maksudnya apa? Penafsiran yang kedua, suami itu jadi pakaian buat nutup aurat istrinya, buat nutup rahasia istrinya. Istri jadi pakaian juga buat nutup rahasia suami. Bukannya malah diceritain. Itu tugas suami istri tuh. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Suami jadi pakaian buat istri, istri pakaian buat suami. Bukan malah cerita, bukan malah diumbar. Haram hukumnya, saudara. Dan nggak sampai di situ, selain ya ini bisa mengganggu perasaan pasangan. Di satu sisi bisa mengganggu perasaan pasangan. Bagaimana hatinya tuh pasangan kalau memang dia masih punya malu ya, ketika tahu diceritakan ke orang lain. Bagaimana hatinya? Abu Yazid Muhammad mengatakan ini termasuk pengkhianatan di tengah keluarga. Ketika dia menceritakan apa yang terjadi di dalam kamarnya kepada orang lain, itu termasuk bentuk pengkhianatan tali perjanjian antara suami istri. Na'udzubillah min. Nah sampai di situ, di dalam hadis Rasulullah SAW sampai mengatakan, nih perhatikan nih anak-anak muda di media sosial di berbagai tempat. Ini akhlak adab di ajaran Rasulullah. Jangan sampai ketika duduk sama teman asik ngobrol lupa. Jangan sampai ketika asik di medsos cerita dan lain sebagainya. Haram. Apa kata Nabi SAW? Akhraja Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Daud, Imam Abu Daud, wa ghairuhuma min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syarri nas indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaih thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi. Ini hati-hati, ini serem bu, bu. Ini kata Nabi, nih perhatiin baik-baik. Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Termasuk orang yang paling buruk kedudukannya nanti di hari kiamat. Buruk, yang paling buruk kedudukannya nanti di hari kiamat. Ini yang ngomong Rasulullah nih. Termasuk yang paling buruk kedudukan di hari kiamat siapa? Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi. Seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya. Wa tufdi ilai, dan perempuan yang berhubungan dengan suaminya. Thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibih. Kemudian salah satu dari keduanya menyebarkan rahasia yang lain. Suami menyebarkan rahasia istri, istri menyebarkan rahasia suami. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Jelas? Faham? Rawal Imam Muhammad an Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma anha kanat 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal rijal wan nisa qu'udun 'indah faqala la'alla rajulan yaqul ma fa'ala bi ahli wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika ada lagi rame nih, ada laki ada perempuan lagi rame duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah nih kaya-kayanya nih, kata Rasulullah kaya-kayanya ada laki-laki yang nyeritain hubungannya dengan istrinya. Kata Nabi, kaya-kayanya nih ada perempuan mar'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Ada perempuan-perempuan yang ceritain apa yang dia lakuin sama suaminya. Rasulullah bilang begitu, ada yang nyeritain urusan di dalam kamar, ada yang nyeritain urusan di ranjang. Akhirnya fa'arimal qaum sakatu. Semua yang dengar di situ diam. Faqultu, wallahi ya Rasulullah, innahum la yaf'alun wa innahunna la yaf'alna. Kata Sayyidina Asma binti Yazid radhiyallahu anha, iya ya Rasulullah, benar tuh ya Rasulullah. Syuh sahabat, ketika Nabi ngomong ada yang jawab. Nah, ini berarti tanda ketika guru menyampaikan, murid perempuan boleh bertanya. Yang penting tanyanya pakai akhlak.
Karena sahabat-sahabat yang perempuan nanya depan Rasulullah SAW. Tapi nanyanya pakai akhlak, pakai adab. Nanyanya dengan cara yang baik, yang sopan. Jelas atau tidak? Artinya boleh, ini bukan sesuatu yang nggak boleh, dalam syariat diperbolehkan. Sayyidina Asma mengatakan, wallah ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, benar tuh ya Rasulullah, innahum la yaf'alun wa innahunna la yaf'alna. Benar tuh ya Rasulullah, emang begitu tuh, ada laki-laki banyak tuh Rasulullah yang nyeritain hubungannya dengan istrinya. Wa innahunna la yaf'alna, dan ada juga perempuan yang nyeritain hubungan dengan suaminya ya Rasulullah. Benar tuh, ada tuh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala taf'alu, jangan kamu lakuin yang begitu ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma mathalu dzalik, perumpamaan yang seperti itu tuh yang nyeritain hubungan suami istri, mathalu syaitan laqiya syaitana faghasyaha wan nas yanzurun. Ya Allah, kata Nabi, hubungan suami istri yang diceritain itu seperti apa? Seperti setan laki-laki lagi bersetubuh dengan setan perempuan, kemudian ditontonin sama orang. Bu, jadi kalau ada suami nyeritain hubungannya dengan istri nyeritain tentang hubungannya dengan suami, hubungan di kamar, itu seperti kata Nabi setan laki-laki sama setan perempuan lagi bersetubuh, orang-orang nobar, nonton bareng, ditontonin kata Nabi, fanadhara ilaihin nas, ditontonin sama orang banyak, saudara. Naudzubillah min. Ya Allah, malu. Ya, amanat, jaga amanat. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Jaga diri, jaga lisan, ya, jaga. Termasuk bukan hanya hubungan suami istri, termasuk urusan rumah tangga. Yang selama bu, selama nggak benar-benar parah ya, selama bukan kekerasan yang udah kelewatan, selama bukan sesuatu yang melanggar syariat yang udah parah, suami istri itu punya cara buat menyelesaikan rumah tangganya. Betul apa kagak? Ribut tapi bisa rapi habis itu. Bu, yang udah banting-bantingan piring, bayan lagi ada nggak bu? Pengalaman ibu-ibu. Bisa. Makanya dalam Islam jangankan yang masih ribut, cerai aja masih ada kesempatan balik dalam Islam. Talak 1, talak 2 tuh masih ada kesempatan balik. Kenapa? Suami istri tuh punya cara buat menyelesaikan urusan. Rumah tangga mana sih nggak ada masalah? Nggak ada, di sorga doang bu nanti rumah tangga nggak ada masalah. Selama kita masih hidup di dunia, pasti ada sikap suami yang kurang nyaman buat istrinya, pasti. Selama kita masih hidup di dunia, pasti ada sikap istri yang kurang nyaman buat suami. Suami kita bukan malaikat, istri bukan istri juga pasti ada kekurangan bu, pasti. Laki bini itu bakal punya cara buat menyelesaikan keributan. Kadang ribut, ngambek, begitu mesraan selesai lupa. Betul apa kagak? Tapi kalau udah keluar, ini yang repot. Ntar ada saudara jadi kompor, ntar ada temen jadi kompor. Itu yang bikin ribet tuh. Nanti ada orang lain, orang ketiga yang nimbrung. Itu yang bikin ribet. Kalau masih berdua masih bisa selesai. Makanya tadi saya katakan, urusan bukan cuma urusan ranjang aja yang mesti dijaga, termasuk urusan hubungan alaqah, ya hubungan interaksi antara suami istri. Kalau ada masalah jangan diumbar, apalagi di media sosial. Ibu-ibu ngapain nyindir suami di medsos? Kirim aja japri bu, pakai disindir di status. Juga para suami jangan lemes mulutnya, pakai nyindir di status di medsos, japri aja, panggil lah bininya, selesain baik-baik, nasehatin. Nggak ada gunanya ngupload masalah keluarga di media sosial. Ujung-ujungnya apa bu? Ibu bapak udah bayan, orang mikirnya masih berantem. Betul apa kagak? Masalah rumah tangga kalau udah diupload di medsos, biar kata ibu bapak udah bayan, tapi orang mikirnya masih nggak harmonis aja, mikirnya masih nggak enak aja, dan hanya akan memperumit urusan rumah tangga, cuma bakal bikin ruwet, bikin susah. Beb, saya butuh nasihat beb. Kalau mau butuh nasihat, sampein ke ustadzahnya, sampein ke gurunya, minta masukan pandangan secara agama, bukan diumbar, bukan diceritain sana sini, bukan disampaikan ke orang yang nggak berkepentingan, yang akhirnya cuma bisa manasin doang. Naudzubillah min. Jelas atau tidak?
Maka saya ingatkan kepada pasangan suami istri dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai para suami, engkau adalah pakaian untuk istrimu. Wahai para istri, engkau adalah pakaian untuk suamimu. Jaga baik-baik urusan rumah tangga, jaga baik-baik rahasia rumah tangga, jangan diumbar ke orang lain, jangan diumbar di medsos. Apalagi kalau ada masalah, makin diumbar di medsos, makin kusut, makin ruwet, makin nggak selesai, bukannya makin rapi. Kalau udah ruwet kusut, kesian, nanti anak yang jadi korban, keluarga besar yang jadi korban, muanya serba nggak enak. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya ibu-ibu semuanya, siap jaga rahasia? Orang kompak, siap jaga rahasia? Telen aja bu, telen, biar pahit, telen bu. Setuju? Setuju? Nanti manisnya di akhirat insya Allah. Manisnya ketika ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin fahiya bil jannah. Ketika perempuan meninggal dunia suaminya udah ridha, maka surga tempatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Cerita boleh, sekedar untuk orang yang berkepentingan, nggak apa-apa. Untuk minta masukan, minta nasihat, nggak apa-apa, silahkan. Atau untuk orang yang bisa menengahi, hakam yang bisa menengahi. Kalau masalah udah terlalu rumit, cerita ke orang yang sekiranya bisa menengahi, nggak apa-apa. Untuk dia bisa menengahi. Tapi kalau sekedar curhat, cek and recheck, ke sono kemari setajam silet, saudara, di mana-mana diceritain, apalagi sampai di medsos, bukannya menyelesaikan masalah, malah bikin rumit masalah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini rumah tangganya makin berkah. Yang punya anak, punya mantu, rumah tangganya dikasih berkah semua, dikasih penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan semua yang di sini makin disayang suami. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini yang belum nikah, Allah kasih jodoh yang soleh. Kok ibu-ibu ikut jawab bu? Ini udah tua-tua, amin gak salah nih. Astagfirullahaladzim. Oh, buat anak, buat anak dapat suami yang soleh, yang bisa membahagiakan dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal.